Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Mumtazah, CGP Angkatan 9, kelas 372A dari SMA Negeri 6 Malang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sesi praktik coaching dalam pemenuhan tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Untuk sesi praktek coaching hari ini, kami dari kelompok 4, sesi pertama akan dimulai oleh saya, Dania, selaku coach, dan Pak Ihsan selaku coachee. Nanti untuk di sesi kedua, Pak Ihsan selaku coach dan saya sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Dania. Oh ya, waalaikumsalam Ihsan. Ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, apakah Ibu ada waktu untuk hari ini Bu? Oh iya, hari ini saya ada waktu. Memangnya apa yang mau kamu bicarakan hari ini? Ya mungkin kita cari tempat yang jauh dari ramai dulu Bu ya, biar Iya, nanti. oke. Ya. Bisa. Oke, yuk. Iya. Gini Bu, saya mau bercerita. Ya, saat ini saya kan sudah kelas 6. Ya. Tapi saya ini merasa punya pikiran bingung. Galau, kan sudah kelas 6. Nah, nanti kira-kira saya ketika sudah lulus, saya ingin mondok sebenarnya setelah lulus SD. Dan kebetulan juga orang tua saya mendukung. Tapi saya juga dari sekolah negeri. Apakah kira-kira saya bisa dari SD negeri yang mungkin dari kalau pelajaran agama di SD itu kan singkat sekali Bu. Jadi mungkin 1 minggu hanya 4 pelajaran, dan itu pun pelajarannya juga kalau saya bisa katakan itu tidak terlalu detail. Nah, kira-kira apakah saya nanti mampu kalau misalnya saya melanjutkan ke pondok pesantren? Nah, ini yang membuat saya ragu Bu. Saya bisa apa tidak? Mungkin apa tidak dari negeri saya ingin mondok. Nah, gitu Bu. Oh, jadi setelah lulus ini kamu pengen masuk pondok, tapi kamu ragu, begitu ya? Iya Bu. Jadi saya itu masih kayak kayaknya tidak, padahal memang saya juga ingin juga mondok juga. Tapi melihat kemampuan dari apa ya? Ya kalau pondok seperti yang saya tahu mungkin kan pelajaran agamanya mungkin lebih banyak ya. Kalau yang saya tahu loh ya, kemungkinan seperti itu. Nah ini yang membuat saya ragu, bingung. Iya. Kalau dari yang kamu sampaikan tadi, saya menangkap kalau kamu merasa minder karena kamu hanya lulusan SD negeri. Jadi kayak gitu ya sebenarnya ya? Iya Bu, ini yang membuat saya ragu. Apakah Mm-mm. bisa saya masuk ke pondok kemudian juga mengikuti dengan baik? Padahal kemampuan pondok mungkin saja kalau di negeri dan di pondok mungkin sedikit berbeda ya, terutama terkait pelajaran agamanya. Oh iya. Oke. Sebelumnya, apakah kamu sudah membaca informasi penerimaan santri dari pondok? Apa saja tes yang dibutuhkan, persyaratannya? Sebelumnya apa sudah dibaca? Ya sempat saya membaca Bu, ada brosurnya. Sempat saya membaca ada brosur bahwa masuk pondok itu juga ada beberapa syarat. Yang pertama juga harus hafal Al-Quran minimal 2 juz, kemudian ada tes tulisnya, kemudian ada tes kemampuan bahasa Arab, ada wawancara, psikotes dan sebagainya. Dan kebetulan kan ada saudara yang juga mondok, jadi itu yang saya tahu Bu. Jadi ada memang
istilahnya ada seleksinya khusus untuk masuk ke pondok tersebut. Nah, ini yang juga Oke. Mm-mm. menjadi keraguan saya. Baik. Eh, jadi sebenarnya kamu juga sudah membaca banyak informasi, sudah mencari banyak informasi ya terkait eh, proses seleksi masuk pondok tersebut. Nah, dari informasi yang tadi kamu sebutkan, yang sudah kamu cari, sudah kamu dapat sebelumnya, eh, mana yang kamu merasa kamu sudah menguasai dari persyaratan-persyaratan tersebut? Mungkin kalau yang pertama hafalan, hafalan ini mungkin saya sedikit bisa Bu, mungkin dari karena memang hafalannya dulu saya di TPQ itu mulai dari surat-surat pendek dulu, kemudian ke atas. Sengaja memang kata guru saya itu kalau hafalan dari yang mudah dulu, sehingga Hmm. dari hafalan ini mungkin saya cukup. Tapi yang membuat saya ragu adalah kemampuan saya berbahasa Arab. Nah, ini kan kosakata-kosakata Arab ini yang mungkin saya belum banyak, terutama terkait apa ya? Mungkin percakapan barangkali itu yang juga perlu harus saya kuasai untuk salah satu syarat untuk ini. Oke, wah hebat. Jadi kamu sudah punya hafalan 2 juz ya? Kalau boleh tahu juz berapa nih yang sudah kamu hafalkan? Ya, kan memang di kampung dari surat-surat pendek dulu, Bu. Jadi juz 30 sama juz 29. Kebetulan Wah, memang iya. mm-mm. Hebat sekali. Berarti setidaknya sudah salah satu persyaratan nih kamu sudah menguasai ya, Isan ya? Ya, alhamdulillah Ibu. Tapi ya itu tadi Mm-mm. masih ada yang membuat keraguan saya terkait kemampuan saya yang lain, bukan hanya hafalan saja gitu. Mm. Oke. Nah, eh, kira-kira kapan ya penerimaan proses pendaftaran penerimaan santri itu dilaksanakan? Gini, Bu, biasanya awal-awal sebelum sekolah-sekolah umum itu tahun ajaran baru biasanya sebelum itu sudah buka dulu. Nah, karena Hmm. memang penjaringnya itu kan ada tes-tes berbagai macam itu. Jadinya sebelum tahun ajaran yang Mm-mm. umumnya biasanya istilahnya apa? Buka duluan. Buka Oh duluan gitu. sebelum iya, biasanya gitu, Bu. Iya. Berarti kira-kira bulan depan gitu pasti sudah buka ya? Iya, Kalau biasanya sebelum gitu. awal. Iya, karena biasanya ada Mm-mm. anu, Bu, gelombang-gelombang, gelombang satu, gelombang 2 gitu. Dan biasanya kalau gelombang-gelombang awal ini biasanya lebih eh, ada istilah potongan-potongan pendaftaran itu biaya-biaya itu ada potongan-potongan kalau gelombang-gelombang awal. Oke. Nah, tadi eh, saya menangkap kamu ragu dan minder karena ada salah satu persyaratan yaitu tes kemampuan bahasa Arab. Di situ yang kamu katakan tadi, kamu merasa ragu tentang percakapan bahasa Arab. Begitu ya? Iya Bu, iya memang saya walaupun hafalan sudah lumayan banyak, tapi dari segi terjemahan atau artinya kayaknya belum belum begitu menguasai gitu Bu. Oke. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira untuk tes kemampuan bahasa Arab tersebut, ada nggak cara yang bisa kamu lakukan dalam bulan ini sebelum pelaksanaan tes agar kemampuan bahasa Arab kamu meningkat? Gini, setiap hari kan hampir setiap hari saya ngaji di rumah ya di TPG. Itu Oke. yang pernah saya dengar itu kayaknya ada les tambahan belajar bahasa Arab. Nah, ini yang saya tahu diadakan setiap seminggu itu 3 kali ya, ada Jumat, Hmm, Sabtu, Minggu. Tapi itu masih informasi yang saya dengar saja, belum tahu sebenarnya gitu, Bu. Itu yang sementara saya tahu. oke. Jadi di tempat mengaji kamu ada tambahan belajar bahasa Arab. Nah, kira-kira kapan kamu mau mulai ikut tambahan tersebut? Mungkin saya yang pertama, mungkin minggu depan, Bu, saya mencoba untuk menyampaikan mungkin ya kepada guru ngaji saya, guru TPQ, minta informasi terkait tambahan belajar bahasa Arab itu. Mungkin minggu depan akan saya mulai karena apa Bu? Karena memang ya itu tadi tambahannya setahu saya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tidak tiap hari. Kalau ngaji kan tiap hari. Tapi untuk tambahan itu hanya
Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Jadi mungkin minggu depan saya coba untuk menyampaikan kepada guru ngaji saya untuk terkait informasi tambahan belajar bahasa Arab itu. Itu Bu. Oke, bagus. Saya apresiasi sekali semangat belajar kamu. Nah, tapi apakah ada yang bisa membantu kamu mengingatkan ataupun menyemangati, memberi motivasi untuk kamu belajar tambahan menjelang tes masuk pondok? Siapa Ya, kira-kira? ya mungkin yang pertama yang bisa mendukung saya ya mungkin guru ngaji saya mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ibu saya karena ibu saya ini juga kalau saya eh, sholat, saya ke musola itu beliau sangat suka sekali mendengar ngaji saya, kemudian rajin sholat. Dan mungkin kemungkinan ibu saya juga bisa mendukung saya. Oke, jadi yang bisa membantu kamu yang pertama tentunya guru ngaji karena Ihsan akan minta bantuan tambahan pelajaran sama guru ngaji gitu kan ya. Lalu yang Ya, kedua, minta bantuan untuk diingatkan dan selalu diberi motivasi oleh orang tua di rumah. Begitu? iya, gitu Mhm. Bu. Oke, bagus Ihsan. Saya sangat mengapresiasi ide kamu dan semangat kamu untuk bisa masuk pondok di nanti saat lulus dari SD. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya, mungkin untuk tahap awalnya walaupun belum bisa tanya langsung ke guru ngaji karena lesnya itu ya, mungkin saya pulang nanti coba sampaikan kepada guru ngaji dulu sebelum guru les itu, kemudian juga ibu saya. Dan juga kebetulan kan saudara juga ada yang mondok di situ. Mungkin akan saya coba untuk membaca mungkin tes-tesnya itu bagaimana, kemudian ya wawancaranya bagaimana. Yang jelas kalau kemampuan kan nggak bisa ya karena belum belajar ya. Jadi saya belajar yang mungkin dari sepupu saya, saudara saya, tesnya bagaimana, wawancaranya bagaimana. Mungkin akan saya tanya itu di rumah mungkin Bu. Mungkin nanti sepulang sekolah. Oke, nah gitu ya. Jadi sepulang sekolah ini kamu akan mulai bilang ke guru ngaji untuk mendapatkan tambahan belajar untuk kompetensi bahasa Arab, lalu tanya-tanya kepada sepupu yang sudah sebelumnya sudah masuk di pondok, gitu ya. Jadi Iya. sekarang gimana nih? Eh, masih galau nggak nih? Ya mungkin sementara ada pandangan Bu. Jadi ada pandangan. Nanti mungkin saya pulang akan mencoba untuk melaksanakan itu, mencoba tanya-tanya kepada guru ngaji dan juga dukungan dari orang tua. Itu mungkin Wah, itu Bu. oke, bagus. Semangat ya, semangat. Semoga semuanya lancar sampai tes masuk pondok bulan depan dan kamu juga bisa lebih memantapkan hati untuk belajar. Salah satu persyaratan dari masuk pondok yang menurut kamu tadi belum menguasai, tapi sudah dapat pencerahan tadi bahwa kamu akan ikut tambahan belajar bahasa Arab di tempat mengaji gitu ya. Jadi tetap semangat. Nanti kita setelah tes masuk pondok mungkin Bu Dania pengen tahu nih hasilnya kayak gimana dari kamu selama 1 bulan ini belajar bahasa Arab. Kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan ya? Ya mungkin bulan depan Bu ya. Mungkin bulan depan setelah saya dari konsultasi dengan guru TTK saya dan ibu saya, setelah Mhm. mungkin bisa terlaksana hasilnya nanti saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu. Oke, nanti setelah tes masuk pondok bulan depan, Ihsan hubungi Bu Dania lagi, kita ngobrol lagi, kita bahas progresnya, hasilnya, apa yang kamu dapat selama menjalankan belajar tambahan bahasa Arab dan sampai menuju tes masuk pondok, gitu ya? Iya, iya, makasih Oke. banyak Bu. Ini kebetulan sudah sore Bu, jadi mungkin eh, saya akan pulang dulu karena ini sudah waktunya pulang. Terima kasih banyak Bu karena sudah Ibu mau mendengar obrolan saya sehingga mungkin saya punya pandangan untuk apa yang harus saya laksanakan untuk bisa masuk ke pondok pesantren. Iya, sama-sama Ihsan, semangat, tetap Iya, semangat.
Ya, Ya, semoga makasih Bu. sukses. Ya, Iya, happy assalamualaikum. revision. Waalaikumsalam.